Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ada pertanyaan dari pemirsa Fatwa TV dari Bogor, tidak menyebutkan nama sang penanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, saya mau bertanya, bila sedang BAB kemudian terdengar suara azan, apa yang harus kita lakukan? Menjawab azan di dalam hati atau diam saja, tidak menjawab azan? Jazakumullahu khairan. Ya, para jamaah sekalian, ini salut kita ini sama penanyanya, ini luar biasa ini. Kenapa? Banyak orang yang nggak terfikir ya masalah menjawab azan. Jangankan dalam kondisi dia di di toilet, di luar, di tempat-tempat lain aja, banyak di antara kita ini yang tidak memperdulikan masalah menjawab azan. Si penanya luar biasa, begitu semangatnya dia bertanya, ingin mendapatkan keutamaan dari menjawab azan. Kita tahu para jamaah sekalian, menjawab azan ini perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadisnya kita disuruh mengikuti lafaz-lafaz azan itu. Tapi bagaimana jika kondisi kita berada di toilet, lagi buang air kecil, atau mohon maaf lagi BAB? Para ulama kita mengatakan bahwa menjawab azan, berzikir, ini adalah kalimat-kalimat mulia. Di dalamnya ada pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada nama Allah, Al-Ismul A'zam, nama dari Asmaul Husna yang paling mulia, yaitu lafzul jalalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempatnya adalah tempat yang kotor. Ya, bahkan beberapa riwayat dikatakan itu adalah tempat di mana syaitan. Makanya mau masuk toilet, kita disuruh berdoa, berlindung kepada Allah dari setan. Jadi tidak akan ketemu. Ini ada tempat yang kotor. Kemudian di sini kita menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar inilah para ulama kita melarang kita untuk berzikir, memuji Allah di saat kita berada di dalam toilet. Ya, tidak boleh kita memuji Allah, tidak boleh kita berzikir di saat kita berada di toilet. Seperti menjawab azan. Ketika di dalam toilet, azan dikumandangkan, kita tak boleh menjawabnya. Kita dalam toilet, umpama toiletnya kamar mandi di dalam rumah, ada orang ucapkan salam, nggak boleh kita menjawab salam. Bersin. Begitu juga zikir-zikir yang lain, kita tidak boleh mengucapkan atau membaca zikir-zikir di dalam toilet di saat buang air kecil atau buang air besar. Nah, yang dilarang ini apanya? Para ulama seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Qayyim, ya, dan para ulama yang lain melarang kita untuk berzikir, menyebut nama Allah dengan lisan kita. Contoh nih, ketika azan dikumandangkan, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kita menjawab dengan bunyi lisan kita, dengan melafatkan. Ucapin salam, jawab dari dalam kamar mandi, Waalaikumsalam, gitu ya. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, karena sebab yang kita jelaskan tadi itu. Adapun kalau dia berzikir dalam hati,
Ya, tentu ini dibolehkan, nggak ada yang larang para ulama. Kita menjawab azan dalam hati. Kita berzikir di dalam hati. Bahkan kata Syekh Abdul Aziz Ibn Baz, di saat dalam toilet pun kita bisa merenungkan makna dari ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah ya. Ini beliau ini ya, duduk di toilet sambil merenung makna dari sebuah ayat Al-Quran, merenungin makna dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini boleh. Begitu pula diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitab Al-Wabil As-Sayyib. Jadi kalau zikir di dalam hati, tentu ini dibolehkan. Semua ulama membolehkan di dalam hati, walaupun kita berada di dalam toilet, nggak apa-apa. Itu di dalam hati. Ya, merenungi ayat Quran, hadis, berzikir, memuji Allah dalam hati. Kalau yang diucapkan tidak diperbolehkan. Nah, ini memberikan gambaran bahwa para ulama dahulu itu tak mau terlewat dari kehidupan mereka untuk berzikir kepada Allah. Walaupun mereka berada di tempat yang kotor pun, mereka akan terus berzikir dengan hatinya. Kalau keluar, mereka akan berzikir dengan lisannya. Karena pada aslinya zikir itu dengan lisan, menjawab azan itu dengan lisan. Ya, semoga kita bisa mencontoh dari kehidupan para salafus saleh yang seperti ini. Dan inilah hukum, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.